Perkenalkan, nama saya Maria Sulastika Reminda dengan NIM 2021 210151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penataan daerah otonom. Penafsiran pertama tentang istilah daerah otonom berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami sebagai area teritorial atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Daerah dalam penafsiran ini dipahami sebagai teritoria fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batasan-batasan fisik tertentu yang berada dalam wilayah kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritoria tersebut. Penafsiran terhadap hal ini tampaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengertian masyarakat tentang daerah yang dipahami secara historis. Penafsiran berikutnya tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada orang. Daerah otonom dinamika sebagai kumpulan orang yang secara atau kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tapi daerah mengalami perkembangan baik dari segi ukur maupun kualitasnya. Meski pada umumnya daerah ini berkembang namun tidak tertutup kemungkinan pula untuk mengalami kemunduran. Setiap negara memiliki kompleksitasnya masing-masing yang berada antara satu negara dengan negara yang lain. Bahkan suatu kesatuan masyarakat tertentu memiliki kompleksitas yang unik pula sehingga berbeda dengan masyarakat yang lain. Variabel penataan daerah. Smith 1985 mengungkapkan arti penting penataan batas daerah tersebut sebagai penentuan pola spesial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik sehingga berpengaruh pula pada pola spesial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbedaan daerah berdasarkan karakteristik kawasan pendekatan dan kawasan perkotaan pada dasarnya merupakan salah satu contoh penentuan batas daerah berdasarkan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi. Kawasan pendekatan dengan karakteristik sosial yang bersifat pengguyupan dan karakteristik ekonominya yang berdasarkan pada sektor agraris berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sosial bersifat dengan karakteristik ekonomi yang dominan di sektor jasa. Di beberapa daerah, rasa identitas politik bahkan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan batas daerah. Jika suatu masyarakat benar-benar merasa menjadi satu kesatuan politik tertentu, maka mereka dapat menuntut daerah otonomi tertentu dengan batasan-batasan sesuai dengan kesatuan identitas politiknya. Umumnya, identitas politik tidak ditentukan oleh pengusaha partai politik tertentu dalam sebuah komunitas, namun dipicu oleh kesamaan dalam faktor lainnya, seperti agama, etnis, suku, atau budaya. Untuk hal ini, menjadi isu politik yang sensitif, sehingga menjadi tekanan politik yang kuat dengan identitas politik, tentu sehingga menuntut penentuan sebagai daerah otonom tersendiri. Pertimbangan efisien ekonomi. Pertimbangan efisien ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah penghitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Yang kedua adalah sejauh mana pemerintahan daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya atau tergantung pada daerah lainnya.
Sumber daya ini bisa berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tentang kondisi sumber daya apa yang harus dihitung masih terhadap perbedaan pendapat di antara para ahli. Sebagai ahli berpendapat bahwa penataan batas daerah harus menghitung sumber daya yang sudah tersedia karena telah nyata dan secara langsung telah dapat diayungi untuk kepentingan pemerintah daerah. Ketiga adalah minimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya, sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah jika suatu aktivitas masyarakat tertentu membawa dampak negatif yang ditanggung oleh masyarakat lainnya. Maka jika seharusnya beberapa masyarakat tersebut dikumpul dalam suatu daerah otonom, sehingga bisa menanggulangi dampak negatifnya, tepat ditanggung oleh daerah yang sama. Keempat adalah kemampuan melakukan fasilitas kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Kemampuan ini sangat penting untuk menjamin efisiensi dan aktivitas pelayanan publik. Kapasitas ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih, konflik, dan pemborosan pelayanan publik. Kapasitas kelembagaan diperlukan untuk menjamin tuang kosong pelayanan dan ketidakkerjasamaan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintah beserta sebagai kepentingan terkait untuk memfasilitas kerjasama dan koordinasi juga kepentingan bersama dan independen antara lembaga tersebut. Hal ini berarti dibutuhkan kepastian untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik dalam suatu daerah otonom. Prinsipnya adalah bahwa daerah otonom tidak semata bergantung pada pemerintahan daerah karena banyak unsur di luar pemerintahan yang dapat secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertimbangan efektivitas demokrasi. Pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan bangsa daerah otonom diharapkan mampu menjamin beberapa hal. Pertama, batas daerah yang dapat akan mampu mengeksploitasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Batas daerah yang kurang tepat bisa saja mengurangi kemungkinan suara masyarakat didengar karena berbagai faktor seperti jumlah masyarakat yang terlalu besar, sementara sistem pemerintah yang ada kurang mendukung. Penyerapan aspirasi masyarakat atau batas daerah mencakup tentang geografis yang terlalu besar sehingga menyulitkan proses perlibatan masyarakat dalam politik pemerintahan atau strategi yang tegas antara kelompok masyarakat sehingga terjadi dominasi yang kurang adil atas aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kedua adalah batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Idealnya batas daerah administrasi berimpian dengan daerah pemilihan sehingga terjadi impitan yang sama antara efektivitas administrasi pemerintahan dengan efektivitas demokrasi perwakilan. Namun jika penentuan batas daerah kurang serbaguna dengan perkelompokan berbagai segmentasi kekuasaan politik, maka aspek keterwakilan kelompok yang lebih minor akan menjadi lebih rendah sehingga akan terjadi dominasi kekuatan mayoritas. Penentuan batas daerah akan sangat berkorelasi dengan pengacuan aspirasi total masyarakat dalam proses kebijakan serta akan menentukan raga pejabat politik yang terpilih dalam menjalankan pemerintahan. Ketiga adalah mudahnya ekstabilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Batas daerah memang harus memperhatikan banyak hal termasuk faktor geografis, kemungkinan penduduk,
kemudahan transportasi, dan lain sebagainya. Accessibility ini akan mempengaruhi baik kualitatif maupun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah. Karena batas daerah otonom akan menentukan aksesibilitas masyarakat dalam proses pemerintahan, maka sebenarnya batas daerah otonom secara tidak langsung akan menentukan pula interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dan dengan pejabat politik dan pemerintahannya. Interaksi inilah yang menentukan pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintah daerah. Kelima adalah tentang keadilan dan tanggung jawab yang mendukung pemerintah daerah untuk merespon kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini dan mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang-barang publik. Batas daerah otonom akan menentukan ruang lingkup kelembagaan pemerintah seperti kecamatan, kelurahan, dan desa. Hal ini pada hakikatnya menunjukkan tentang kendali pelayanan dari lembaga tersebut. Pada saat yang sama, batas daerah otonom juga menentukan beberapa banyak kecamatan, desa, dan kelurahan yang berada dalam rentang kendalinya. Baik, itu saja penjelasan dari penataan daerah otonom. Terima kasih.